Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali di sini belajar bersama. Yang pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang ayat jurnal penyesuaian sesuai dengan judul file kali ini, contoh soal AJP dan kertas kerja ya. Jadi hari ini agendanya adalah menyusun kertas kerja. Namun untuk menyusun kertas kerja kita butuh data-data selanjutnya. Data-data sebelumnya. Karena akuntansi kan siklus ya, maka saling berhubungan, saling berkelanjutan. Nah, untuk menyusun kertas kerja kita mulai dulu dari neraca saldo. Masih ingat bentuknya seperti apa neraca saldo? Neraca saldo ada 4 kolom, ini ada nomor, nama akun, debit, kredit, nomornya masih ingat semua. Kalau masih yang belum paham bagaimana penomoran ini, bisa lihat kembali video yang saya beri judul kode akun. Untuk nama akun, nah ini tentunya sudah hafal semuanya bahwa nama akun itu diurutkan dari harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Debit diisi saldo normalnya, masih ingat ya yang debit itu golongan harta dan golongan beban. Kalau yang selainnya atau yang kredit itu ya selain harta dan beban, yaitu utang, modal, pendapatan. Terus ini nih ya, apalagi nih, sudah. Dan akumulasi di sini. Kalau ada pertanyaan, 122, satu kan golongan harta, kenapa dikredit? Iya, kenapa dikredit? Karena akumulasi penyusutan gedung klinik itu sifatnya adalah mengurangi harta. Gedung ya, mengurangi harta. Penyusutan. Contoh gampangnya kalau teman-teman beli aset tetap, misalnya apa? Kendaraan ya, kendaraan hari ini belinya 20 juta. Nah, apakah bulan depan masih sama 20 juta? Tentunya akan berkurang ya. Nah, itu contohnya penyusutan. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama neraca saldo kan ini kan. Pastikan dulu bahwa saldonya sama. Jadi neraca saldo itu harus saldonya sama. Setelah itu, kita lihat data penyesuaiannya. Saya baca dulu soalnya. Berikut adalah neraca saldo klinik Pratama Medika untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019. Ini adalah neraca saldonya. Posisinya di akhir tahun ya, di akhir tahun. Nah, di akhir tahun itu ada tulisan seperti ini. Ini tentunya ada yang sesuai dengan kenyataan dan ada yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu fungsinya jurnal penyesuaian. Nah, kita lihat dulu. Data penyesuaian yang pertama, nilai perlengkapan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 12 juta rupiah. Bagaimana cara menyusun jurnal penyesuaiannya? Oke, satu-satu aja ya kita ngerjakannya. Lihat di neraca saldo ada perlengkapan atau beban perlengkapan. Oh, ternyata ada perlengkapan. Perlengkapan itu di debit, maka jurnal penyesuaiannya perlengkapannya itu di kredit. Tulis perlengkapan. Kalau perlengkapan maka pasangannya adalah beban ini biar agak rapi, beban perlengkapan. Oke, jangan lupa tanggalnya adalah 31 2000 berapa tadi? 2019 Desember. Referensinya ini dikosongi dulu. Referensi ini diisi kalau sudah diposting ke buku besar. Jadi ingat ya, untuk jurnal penyesuaian juga diposting ke buku besar. Nah, di situ jurnal penyesuaian diposting ke buku besar, tapi nanti aja. Berapa nominalnya? Kita lihat di sini. Nilai perlengkapannya adalah 12 juta pada akhir 12 juta. Jadi sisanya 12 juta, dulu itu catatannya adalah 23 juta. Maka yang terpakai berapa? Kenapa yang terpakai? Karena beban ada di sebelah debit. Kalau masih bingung, sambil lihat catatan yang kemarin sudah saya jelaskan di video pembelajaran yang saya beri judul Jurnal Penyesuaian. Yang sudah terpakai, maka 23 juta dikurangi 12 juta berapa? 23 kurangi 12 berapa? 11 ya, 11. Maka jawabannya adalah 11 juta.
Nah, begini. Saya beri ini biar agak rapi. Kemudian tanggal 31 lagi. Tanggal 31 lagi. B. Beban penyusutan gedung klinik tahun 2019 sebesar Rp42.500.000. Kalau penyusutan itu jumlah penyesuaiannya sama, yaitu apa? Beban penyusutan aktiva tetap, beban penyusutan gedung klinik, beban penyusutan gedung klinik. Bawahnya apa? Bawahnya sama juga. Ini tetapkan ya, akumulasi penyusutan gedung klinik. Berapa? Kalau yang penyusutan itu tidak perlu melihat neraca saldo, langsung ditulis aja berapa ini? 42.500.000. 42.500.000. Oke. Oh, kebanyakan ya. Nolnya kurangin 1. 42.500.000. Ini sama dengan ini. Selanjutnya masih sama ya, penyusutan ya. Beban penyusutan peralatan medis. Beban penyusutan peralatan medis. Berapa? Berapa tadi? 52 juta rupiah. 52 juta rupiah. Bawahnya juga sama dengan atasnya, cuman bedanya nama apanya? Nama aktiva tetapnya. Akumulasi penyusutan peralatan medis. Oke, berapa? Sama. Nominalnya sama biar seimbang. Memang seimbang ya. 31 lagi, tanggal 31 lagi. Apa yang D ini? Beban penyusutan peralatan kantor. Beban penyusutan peralatan kantor. Bawahnya pasangannya apa? Tuh, Fatma, akumulasi penyusutan peralatan kantor. Berapa? 24 juta. Tuaga. Oke. 24, tuaga. Oke. Yang terakhir itu apa? Gaji tenaga medis sebesar 4 juta untuk 2 minggu di bulan Desember 2019 belum dibayarkan. Berarti kalau belum dibayarkan maka yang catatan yang masih harus maka beban gaji utang gaji karena menimbulkan utang. Beban gaji bawahnya utang gaji berapa? 4 juta. 4 juta. Oke, sudah. Itu untuk jurnal penyesuaiannya. Sekarang kalau sudah selesai, maka kita membuat kertas kerja. Bagaimana cara membuat kertas kerja? Nah, kertas kerja itu bentuknya seperti ini ya. Ada 10 kolom. 10 kolom itu maksudnya apa? 1, 2, 3, 4, 5 dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena masing-masing kolom itu ada debit, ada kredit. Ini saya berikan dispense ya, biar nanti kalau kebanyakan kebanyakan angkanya bisa digeser-geser, nggak menutupi nama akunnya. Cara yang pertama adalah menyalin dan menempel neraca saldo ke dalam sini. Neraca saldo dihitung dulu. Dihitung ya. Dikopas aja. Nah, di sini kopas. Dikopas. Paste. Nah, oke. Dikopas ya. Dikopas. Ini biar agak rapi. Diginikan. Nah, sip. Nah, ini dihapus aja. Nah, ini tadi kan saya berikan garis tebal biar kotak-kotak biasa aja. Oke, sudah ya. Sekarang ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian bagaimana caranya? Tinggal ini semuanya dipindahkan ke kolom ayat jurnal penyesuaian. Iya. Ini caranya adalah beban perlengkapan debit, maka masukkan ke kertas kerja.
Ada beban perlengkapan belum? Oh, belum. Maka tulis di sini. Beban, beban perlengkapan sebelah debit berapa tadi? Berapa? 11 juta. 11 juta. Oke. Oke, 11 juta. Kemudian kreditnya adalah perlengkapan sebelah kredit 11 juta. Perlengkapan sudah ada belum? Sudah ada, maka tinggal dimasukkan di sini 11 juta. Nah, gitu caranya. Lagi sampai habis. Beban penyusutan gedung klinik 42.500.000. Beban penyusutan gedung klinik sudah ada belum? Belum ada, maka ditulis di sini. Beban penyusutan gedung klinik berapa? Saya kok gampang lupa ya? 42.500.000. Nah, 42.500.000. Kreditnya apa tadi? Akumulasi penyusutan gedung klinik. Oh, sudah ada. Ya sudah. Tinggal di ini. Berapa tadi? 42.500.000. AJP yang ketiga, beban penyusutan peralatan medis. Nah, ini dikopas aja biar cepet ya. Belum ada kan? Nah, di sini AJP-nya berapa? Debit 52 juta. Ini debit juga. Kemudian ini kan kredit kan, akumulasi penyusutan peralatan medis kan sudah ada di neraca saldo, maka tinggal ditaruh aja di sebelah kreditnya di kolom AJP. Oh, nggak bisa ya? Sebentar. Ini adalah berapa tadi? 52 juta. 52 juta. Kemudian yang terakhir, beban penyusutan peralatan kantor 24 juta. Beban penyusutan peralatan kantor. Beban penyusutan peralatan kantor 24 juta. Akumulasi penyusutan kantor 24 juta. Ini 24 juta. Kemudian beban gaji 4 juta, utang gaji belum ada 4 juta. Utang gaji, beban gaji udah ada 4 juta. 4 juta, kemudian utang gaji juga 4 juta. Nah, kalau sudah kita totalkan di debit berapa, kreditnya berapa untuk kolom AJP. Yuk kita total dari awal sampai akhir. Ini kalau di Excel enak ya, tinggal pakai rumus sum. Harus sama. Oke, harus sama. Kalau sudah sama, ya sudah. Nanti alhamdulillah. Oke, sudah menyicil sampai kolom AJP. Sudah agak tenang karena sudah hampir mau selesai. Tapi ini baru satu ya, tas kerjanya. Terus ini kita kasih angka, kasih kode akun. Beban perlengkapan golongan berapa? 5. 5, 1, 2. Kenapa 5, 1, 2? Karena urutannya yang pertama kan beban gaji. Yang kedua tinggal diurutkan aja. 5, 1, 2, 5, 1, 3, 5, 1, 4, 5, 1, 5. Kemudian utang. Utangnya tadi udah ada berapa ini? Utangnya 211, utang usaha, maka utang gaji 212. Oke. Sudah gitu. Jadi caranya begitu. Pokoknya diulang-ulang lagi kalau masih belum paham. Bisa lihat di video yang kode akun. Sekarang yang kolom neraca saldo disesuaikan. Jadi NSD ini singkatan dari neraca saldo setelah disesuaikan. Caranya adalah perhatikan betul yang sama, yang ketemunya sama, debit ketemu debit itu bertambah. Debit ketemu kredit itu berkurang. Kredit ketemu kredit itu bertambah. Kredit ketemu debit berkurang. Letaknya itu sesuai saldo normal. Ini logika matematikanya sama seperti buku besar. Kalau tidak ada, di sini kosong. Jadi intinya adalah hubungan antara ini operasional ya, operasi antara neraca saldo dan AJP. Di neraca saldo, kas ini 128 juta, yang di AJP 0. Ya sudah, langsung aja. Nggak ngefek kan? 128 juta sama 0, ya udah masih sama. Nah, gitu. Ini juga 0. Jadi ini juga kasih sama.
Yang beda yang ini. Perlengkapan 23 juta, AJP-nya 11 juta. Debit ketemu kredit, maka berkurang. Awalnya di debit, letaknya di debit. Berkurang. Debit dikurangi kredit. Maka setelah disesuaikan tinggal 12 juta. Sama kan ya tadi di data penyesuaian kan di gudang tinggal 12 juta kan. Nah, ini sama. Untuk gedung klinik debit juga. Jadi yang nggak ada nol-nolnya ini, yang AJP-nya 0 tetap. Ini, kemudian ini. Ini kan kredit ketemu kredit. Awalnya kan kredit, maka di kredit sini. Kredit ketemu kredit bertambah. Berarti ini ditambah ini. Nah, sama. Gitu ya. Ini kan ini kosong AJP-nya. Tinggal dikasih debit. Sama tetap. Kredit ketemu kredit bertambah di sebelah kredit. Kredit ketemu kredit bertambah di sebelah kredit. Kemudian debit, ini debit. Terus ini juga sama, kredit ketemu kredit. Ini, terus yang ini kredit semua ya. Kredit semua ya sudah, kredit semua. Nggak ada yang di AJP, nggak ada angka di AJP, tinggal di kopas aja. Kemudian beban gaji, debit ketemu debit bertambah. Debit ketemu debit. Udah selesai. Terus yang ini kan di sini 0, di sini ada angkanya, maka tinggal dipindah. Ini di zoom aja. Ini juga sama, diisi begini. Nah, sekarang langkah terakhir adalah dijumlahkan. Sama seperti yang AJP, NSC juga dijumlahkan. Kita lihat ya. Apa hasilnya harus sama ini. Oh, sama nggak ya? Sebentar. Oh, sama. Kalau sudah sama, maka sudah betul, seimbang. Sama ya ini ya. Satu. Udah sama. Kita rapikan dulu yuk. Nah, kita rapikan dulu. Biar lebih enak lihatnya. Sudah selesai. Nah, gitu. Sudah selesai ya. Terus yang terakhir, dua terakhir. Ini, jadi untuk neraca saldo, AJP, NST itu harus sama totalnya. Tapi kalau untuk kolom yang laba rugi atau neraca itu beda. Nah, karena untuk menentukan berapa labanya gitu. Untuk laba atau rugi atau neraca ini pilihan. Jadi laba atau rugi ini saya berikan catatan di sini ya. Jadi yang masuk di sini itu adalah golongan apa? Golongan P dan B. Pendapatan dan beban itu masuk di kolom ini. Kalau neraca ini golongan harta, utang, dan modal. Nah, itu. Yuk kita nggak usah berpikir. Jadi yang diambil adalah yang dari neraca saldo ya, NSD. Jadi jangan lupa, jangan sampai terkecoh. Yang diambil yang di NSD ini, bukan yang di NS. Oke, yang di NSD. Laba rugi, kas. Cara gampangnya adalah, kan laba rugi ini tadi kan isinya PB. Maka yang PB itu kan yang kode akunnya kan yang 4 sama 5. Ya sudah, 4 sama 5 ini tinggal dikopas aja. 4 sama 5 dikopas, masukkan sini. Set. Ya, oh ada beda nih. Karena tadi ada rumusnya. Oh iya nih, udah sama ya. Udah sama, kita lihat ya. Untuk neraca kan HUM toh, HUM, maka ya sudah tinggal 1 sampai 3 ini dikopas di sini. Pastekan. Sudah sama belum ya? Jadi kalau ngisi kertas kerja itu agak deg-degan karena takutnya nanti nggak sama jumlahnya. Ini terus ini juga ketinggalan 1 kan di sini 4 juta ya, 4 juta. Udah selesai. Itu aja. Terus kita rapikan dulu biar enak lihatnya. Dikasih ini. Kemudian dia apa yang dijumlahkan? Sum. Sum ya, sum. Oh, gini aja sumnya. Bentar. Ini kan tadi udah sum ya. Tinggal diseret ke sini. Itu kan beda kan? Beda. Nah, kemudian ini
Debit sama kredit lebih banyak mana? Banyak debit. Maka lebih banyak bebannya kan? Kalau lebih banyak bebannya, maka itu namanya rugi. Kan ini miliknya pendapatan. Coba kita lihat ya. Yang di sini, ini nanti dikasih selisihnya. Ini dikurangi ini. 61.500.000. Sama dengan ini. Ini dikurangi ini. Berbeda. Mana yang berbeda ini? Kok berbeda ini ya? Ini yang membuat Oke, jadi mungkin tadi dikupas pass the values ya, pass the values ini di pass the values ini juga copy pass the values ini juga copy ini di sini pass the values ya, betul, sudah sama. Jadi tadi kenapa nggak sama, ternyata ada kesalahan karena bisa jadi ini kan rumus, jadi kalau di copy hasilnya nanti di Excel juga rumus. Nah, jadi tadi solusinya kalau di Excel adalah dari NSD di copy paste values. Values itu apa? Copy angkanya aja, jadi tinggal dipencet yang paste values ini ya. Kalau teman-teman mau nyoba di Microsoft Excel. Nah, di sini. Jadi untuk kolom neraca saldo AJP sama NSD totalnya harus sama, debit kreditnya ini sama, ini sama, ini sama. Tapi untuk yang kolom laba rugi dan neraca itu totalnya berbeda debit kreditnya. Tapi nanti ada samanya kalau sudah dijumlahkan dengan laba atau ruginya. Yuk kita lihat ya. Ini tambah ini. Kita samakan. Set. Nah, itu. Sama kan? Jadi yang kolom laba rugi 213.500.000, yang kolom neraca 1.067.500.000 sama. Kenapa sudah sama? Karena sudah ada ini yang mana namanya? Rugi. Kenapa rugi? Jadi kalau rugi itu letaknya di sini. Sini sama sini, jadi berdempetan. Kalau laba itu di sini sama di sini. Gitu ya. Karena ini rugi, maka ditulis di sini. Rugi. Nah, sip, rugi. Oke, selesai. Oke, gitu ya, selesai ya. Tadi agak deg-degan juga karena nggak sama. Ternyata yang salah itu salah menggunakan fungsi-fungsi yang ada di Microsoft Excel. Kalau pakai manual hati-hati lagi, biasanya kan pakai kalkulator atau hitung manual. Terus hati-hati juga dalam menulis nominalnya, meletakkan di tiap-tiap sel, ya, tiap-tiap kolom atau tiap-tiap row. Gitu ya, sudah paham sekarang bagaimana cara menyusun kertas kerja. Kertas kerja ya begini nih bentuknya, kalau saya perkecil, nah bentuknya seperti ini. Bentuknya panjang ya, panjang kali lebar. Nah, gini bentuknya. Nah, gini, banyak. Dan tujuannya kertas kerja untuk mencari labanya ini nanti yang data-data ini dipakai untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan itu nanti akan dipakai di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan. Oke, dah.